Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan, apa hukumnya acara Maulid Nabi? Ini sudah bulan Rabiul Awal ya? Baik. Jadi terkait dengan Maulid Nabi untuk Muhammadiyah itu menyampaikan di dalam bab ini tidak ada perintahnya, tidak ada larangannya. Jadi tidak ada larangan, tidak ada perintah. Sehingga Maulid Nabi bukan merupakan ibadah khusus, karena memang tidak ada perintah untuk mengadakan Maulid Nabi. Tapi juga tidak ada larangan untuk mengadakan Maulid Nabi. Dan hukumnya sesuai dengan isi yang ada di dalamnya. Ketika di dalam acara Maulid Nabi itu ada kemaksiatan, maka hukumnya haram. Contohnya apa? Contohnya misalnya campur aduk laki-laki perempuan. Di sana menampilkan biduan, ada musiknya, mencampur adukkan yang hak dan yang batil, biduannya nutup auratnya tidak sempurna misalnya, maka jelas ini haram. Kalau di dalamnya berisi dengan zikir-zikir yang tidak ada tuntunannya, maka sama, ini juga tidak boleh, karena di dalam agama kita dianjurkan kalau beramal, amal yang ada tuntunannya. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan ritual itu ada namanya ibadah mutlak, ada ibadah muqayyad. Maka yang mutlak diperlakukan mutlak, yang muqayyad diperlakukan muqayyad. Kemudian jika di dalamnya terdapat sifat atau sikap ghulu, berlebih-lebihan kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini juga dilarang. Jadi tidak boleh kemudian ghulu, berlebih-lebihan kepada beliau, karena beliau sendiri melarang kita berlebih-lebihan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tempatkan beliau sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita kemudian menempatkan beliau dengan kedudukan yang melebihi kedudukannya sebagai hamba dan Rasulnya. Tidak boleh pula di dalam acara tersebut terdapat kesyirikan dengan disertai memandikan jimat-jimat misalnya. Ini hanya ilustrasi ya, saya tidak tahu apakah ada yang seperti itu, tetapi intinya bahwa pada prinsipnya menurut Muhammadiyah itu tidak ada perintah, tidak ada larangan. Isinya, hukumnya sesuai dengan isinya seperti apa. Kalau isinya adalah mengingatkan orang untuk cinta kepada Nabi, ittiba kepada Nabi, maka itu sebatas memanfaatkan momentum saja. Tetapi kalau isinya adalah ritual yang tidak ada tuntunannya, jelas itu terlarang. Kalau isinya adalah berlebih-lebihan kepada Nabi, maka itu juga perkara yang terlarang. Tetapi kalau kemudian di sana ada keyakinan yang tidak dianjurkan oleh agama, maka juga harus ditinggalkan. Contohnya adalah meyakini roh Nabi datang. Kemudian berdiri menyambut kedatangan roh Nabi. Tidak ada dalil yang sahih baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi yang menjelaskan dalam acara Maulid kemudian roh Nabi datang. Itu tidak ada dalilnya. Sesuatu yang terkait dengan keyakinan kita umat Islam, landasannya harus wahyu, bukan mimpi, bukan pula persangkaan. Jadi soal keyakinan, apalagi menyangkut perkara yang gaib, maka landasannya harus wahyu Al-Quran atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan persangkaan, bukan pula mimpi. Memang roh Nabi itu bisa berjumpa dengan orang beriman, hadisnya ada. Kalau terkait dengan mimpi, karena Nabi bersabda, man ro'ani fil manam faka'an nama ro'ani fil yaqdoh, maka seolah-olah dia telah melihatku
dalam keadaan jaga. Jadi barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka seolah-olah telah melihatku dalam keadaan jaga. Itu benar. Kemudian Nabi bersabda bahwasanya fa inna syaiton la yatamassalu bi, setan tidak dapat menyerupai diriku kalau ketemunya dalam mimpi. Tetapi ingat, setan memang tidak bisa menyerupai Nabi, tapi setan juga bisa mengaku-ngaku Nabi. Nah, bisa saja setan menjelma menjadi orang yang berjubah begitu, lalu ngaku saya Nabi. Mungkin tidak? Mungkin. Nah, maka ketika mimpi ketemu Nabi, maka tidak usah diceritakan. Siapa tahu itu benar Nabi atau bukan, kita tidak tahu, dan rawan menjadi fitnah. Nah, maka kalau dalil mengenai Nabi datang pada saat acara, saya tidak mengerti tentang hal tersebut, dan tidak ada dalil yang sahih yang menjelaskan kedatangan roh beliau. Kalau wahyu yang menjelaskan seperti tadi, Nabi mengatakan barang siapa yang melihat Nabi dalam keadaan mimpi, maka seolah-olah melihat beliau dalam keadaan jaga. Ini yang menyebutkan Nabi ini wahyu, maka kita imani, kita terima. Nabi juga menyebutkan innallaha, sesungguhnya Allah harrama ajsadal anbiya alal ar. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jasad para nabi bagi bumi. Jadi bumi itu diharamkan untuk memakan jasad para nabi, jasad nabi utuh-utuh. Maka karena ini yang menyebutkan adalah nabi, hadis, maka kita imani. Jadi kalau yang menyebutkan Al-Quran atau Nabi, dalilnya sahih, prinsipnya adalah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh beliau bukan dari hawa nafsu, tetapi wahyu yang diwahyukan. Sekarang pertanyaannya, kalau Nabi hadir pada saat acara maulid, itu dari Quran bukan? Bukan. Dari Nabi bukan? Bukan. Lalu atas dasar apa? Menyampaikan bahwasanya Nabi hadir pada saat acara maulid. Maka kalau dalilnya pakai akal, maka ini bantahnya juga bisa pakai akal. Lah kalau malam itu ada ribuan maulid, terus gimana? Ya kan akal dalilnya. Maka dibantah pula dengan akal. Kecuali kalau wahyu yang menyebutkan, maka kita imani, kita benarkan. Kita tidak perlu berpikir panjang. Kalau wahyu menyebutkan, kita imani, kita benarkan. Masuk akal, tidak masuk akal, kalau wahyu yang menyampaikan, kita tunduk. Akal kita tunduk kepada wahyu. Tetapi karena yang menyampaikan bukan dalil wahyu Quran, bukan pula dalil hadis Nabi, menyebutkan bahwasanya roh Nabi itu, mereka menyebutkan bahwasanya roh Nabi itu bebas kemana saja. Sekarang pertanyaannya, kalau di malam itu ada acara ribuan atau bahkan ratusan, terus gimana? Nah, baik. Jadi intinya, kalau memang ada dalilnya, kita imani. Karena tidak ada dalilnya, tidak perlu diimani, tidak perlu diyakini hal yang semacam itu. Karena keyakinan itu butuh dalil. Wallahu a'lam bishawab.